Halo, selamat pagi. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat datang ke channel saya. Saya akan berbicara tentang bagaimana menghancur leburkan academic writing Anda dengan sebuah website yang namanya essaybot.com. Lah, kenapa kok saya bilang menghancur leburkan? Ya, nanti ketika mengikuti penjelasan saya, Anda akan tahu kenapa essaybot.com ini berpotensi untuk menghancur leburkan Anda ketika menulis suatu artikel ilmiah dalam bahasa Inggris. Tapi tentunya di samping menghancur leburkan, Essaybot ini juga punya potensi untuk membantu Anda ketika dalam proses penulisan sebuah essay akademik, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, mari kita simak sajian saya. Ya, nah ini adalah tampilan pertama dari essaybot.com. Anda bisa melihat di sini alamat URL-nya adalah essaybot.com. Ya. Jadi kalau kita masuk ke sana, itu akan ketika Anda pertama kali masuk ke essaybot.com, Anda akan diminta untuk sign up. Gampang caranya sign up, tinggal menambahkan alamat email, kemudian password, selesai, Anda sudah masuk ke sana. Tapi ini adalah layanan yang gratis ya. Untuk yang layanan yang berbayar tentunya Essaybot menyediakan beberapa fitur yang lebih canggih. Tapi baiklah kita bahas dulu yang gratisan dulu. Sebenarnya cukup membantu walaupun gratis tapi sudah sangat membantu. Nah, mari kita lihat bagaimana ya. Jadi ketika masuk pertama kali maka Anda akan disuguhi oleh layar ini, tinggal mengklik create new essay. Nah, di sini uh, kita diminta untuk menyajikan atau memberikan uh, judulnya, ya, judulnya atau topiknya. Sekarang misalnya kita ingin menulis tentang gaya hidup sehat untuk generasi muda. Ya, kita ketikkan healthy lifestyle for young generation. Kemudian kita klik start writing. Nah, dia akan memproses apa yang sudah kita ketikkan tadi. Kemudian dia akan menyajikan beberapa kemungkinan paragraf pembuka yang bisa kita baca dulu, kemudian kita pertimbangkan. Kalau memang paragraf yang dia berikan itu masuk akal dan kita cocok dengan paragraf itu, maka kita bisa mengadopsinya langsung ke tulisan kita, ya. Jadi tentunya kita harus membaca dulu masing-masing dari paragraf yang dia sajikan itu, ya. Ya, tentunya Anda sudah harus bisa membaca dalam bahasa Inggris ya. Uh, Kalau misalnya kita membaca paragraf yang kedua ini, kemudian kita ingin meletakkannya atau mengambilnya untuk paragraf kita tinggal mengklik start with this. Nah, di sini kemudian muncul sebuah peringatan. Intinya mengatakan bahwa Essaybot ini akan memparafrase paragraf tadi sedemikian sehingga tidak terkesan plagiat. Nah, di sini curangnya Essaybot ya. Jadi dia melakukan cek plagiarisme itu untuk kita. Ya, ya kenapa saya bilang curang ya karena sebenarnya itu kan hal yang bisa kita lakukan sendiri ya. Tapi diambil alih oleh mesin, diambil alih oleh Essaybot. Kita tinggal terima jadinya. Loh, bukannya ini menguntungkan? Iya, tapi kalau lama-kelamaan otak Anda jadi tumpul karena menyerahkan semuanya pada mesin. Kalau zaman saya dulu, zaman saya masih mahasiswa, laptop aja nggak ada, ya caranya parafrase ya harus mikir dari otak saya sendiri. Dan oleh karenanya saya terlatih untuk memparafrase dengan upaya saya sendiri. Ya. Tapi dengan Essaybot, dia akan membantu Anda untuk memparafrase, mengungkapkan gagasan yang sama tapi dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Sedemikian sehingga kalau nanti tulisan Anda itu dicek plagiarismenya melalui plagiarism checker, Turnitin dan sebagainya, maka tidak akan kelihatan bahwa karya Anda itu sebenarnya um, banyak menyalin dari satu sumber yang bukan dari Anda sendiri, begitu. Nah, di sini mulai kelihatan ya kenapa tadi saya mengatakan menghancur leburkan ya. Setidaknya ini sudah menghancur leburkan proses berpikir kita karena sudah diambil alih oleh Essaybot ya. Oke, di sini ada peringatannya. Kemudian kalau kita perhatikan ini cukup penting ya. Jadi um, dulu
ketika belum ada essay bot seperti ini, maka ketika kita menulis artikel, maka kita akan mencari dulu di Google. Ya, kita cari dulu topik-topik yang relevan dengan apa yang mau kita tulis di Google. Kemudian kita menuliskan idenya dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian juga harus menemukan sumber referensi dan mengutipnya dengan benar. Tapi itu dulu, sebelum ada artificial intelligence seperti ini. Nah, sekarang setelah ada Essay-Bot, maka Essay-Bot bisa bisa menyajikan kepada kita dalam waktu hanya sepersekian detik konten-konten dari dunia digital yang relevan dengan topik kita. Ya. Kemudian bukan hanya itu, tapi dia juga rephrase for you. Jadi dia menuliskan kembali konten-konten itu dengan kata-kata yang dia buat sendiri untuk kita. Kemudian find the right citations. Dia bahkan juga bisa menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang sedang kita pikirkan itu. Ya, jadi di sini memang mempermudah, tapi dari segi proses kemandirian cara berpikir kita itu sebenarnya kalau di mata saya itu sebenarnya sudah sedikit menghancur leburkan proses berpikir manusia yang sebenarnya sehat itu, ya kan? Tapi okelah, kita terima layanan dari Essay-Bot ini, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, maka Essay-Bot sudah memparafrase paragraf yang tadi itu. Kita lihat di sini ada kata-kata yang dia ganti. Jadi aslinya it's a shame, shame-nya dicoret kemudian diganti dengan sinonimnya pity. It's a pity because we could dicoret diganti dengan kata might dan sebagainya seperti itu. Demikian sehingga paragraf yang tadi mau kita kutip itu sekarang menjadi sedikit berbeda karena ada beberapa kata yang diubah dengan sinonimnya. Akibatnya apa? Ketika kita submit ke plagiarism checker, itu hasilnya harapannya adalah rendah. Ya. Sekali lagi ini curangnya mesin ya. Mungkin Anda yang selama ini tidak suka berpikir sendiri untuk memparafrase paragraf akan bersorak-sorak. Tapi kalau pendidik seperti saya, ya sebenarnya itu sudah dalam proses menghancur leburkan cara berpikir kita sebagai manusia. Ya. Oke, misalnya kalau kita setuju dengan usulan tadi, maka kita akan mengklik OK, ya, dan nah akan langsung disajikan di kolom tulisan. Ya, jadi ini adalah tulisan kita ya, tentang healthy lifestyle for young generation. Nah, kemudian kita bisa membacanya, kemudian kita bisa meneruskan dengan kalimat kita sendiri, misalnya being healthy is more important than being wealthy. Nah, ini sekarang gagasan kita sendiri dan perhatikan apa yang dibuat oleh ini ada peringatan ya. Maksudnya dia menyajikan ini loh kalau kamu bayar itu akan dapat seperti ini. Tapi oke lah itu kita abaikan dulu ya. Nah, setiap kali kita menyajikan satu kalimat, maka dia akan meneruskan dengan meneruskan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Dia akan mengusulkan kalimat-kalimat berikutnya yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi kalimat berikutnya dari kalimat yang pertama tadi. Misalnya ya, sekarang kita tinggal melihat saja, misalnya important than ever, it's important to take care of your body and mind, but you can do dan sebagainya. Ya, jadi kalau Anda sedang menulis seperti ini dan kepada Anda disajikan usulan-usulan seperti ini, ya tinggal dibaca, kemudian tinggal dipilih mana yang paling cocok. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai proses bantuan oleh Essay-Bot. Jadi ketika kita menuliskan satu kalimat, sama dia dibaca, diproses, kemudian dia menyajikan usulan untuk kalimat-kalimat berikutnya. Ya, tentunya Anda bisa menolak dengan menuliskan kalimat Anda sendiri atau mungkin menerima karena usulannya cukup baik. Ya. Nah, di sini misalnya kita ingin mencari satu informasi, ya.
dalam proses kita menulis kalimat ini atau menulis paragraf ini, kita ingin mencari informasi tentang data kesehatan di negara Asia. Nah, kita akan search di sini, kemudian kita tuliskan data of health in Asian countries. Search. Nah, di sini langsung diberikan beberapa paragraf, beberapa sumber, beberapa tulisan yang relevan dengan apa yang kita cari tadi, data kesehatan di negara-negara Asia. Ya, macam-macam. Anda tinggal scroll down ke bawah, kemudian menuliskan atau menemukan mana yang tepat, mana yang cocok. Kalau cocok ya tinggal di klik ini, rephrase and add. Jadi kalimat itu akan dia rephrase, dia ulang dengan kata-kata sendiri, dan ditambahkan ke essay Anda. Gampang kan? Tinggal rephrase and add. Nah, di sini sekali lagi kalau kita tidak ingin terjebak pada plagiarisme, kita tinggal mengklik rephrase paragraph. Kemudian setelah puas dengan hasilnya, kita tinggal menambahkan ke essay. Nah, dia sudah masuk ke essay kita. Ya. Nah, kemudian mungkin kita ingin melihat sumbernya. Dalam setiap penulisan artikel ilmiah, itu kita perlu mencantumkan beberapa rujukan, beberapa sumber. Nah, di sini kita tinggal mengklik sources and citations. Ya, ini, nah di sini ada banyak hal yang bisa kita baca, dan untuk setiap tulisan itu ada sumbernya. Jadi misalnya tulisan yang ini, ya yang ini, itu sumbernya adalah ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat, wah ini kok cocok ya dengan tulisan saya, nah, tinggal diklik saja refresh and add, ya, refresh dulu, kemudian add. Nah, itu bisa langsung muncul, ya. Bahkan sumbernya pun, kutipannya pun langsung muncul di bagian referensi. Jadi Anda nggak perlu susah payah lagi mengetiknya, tapi sama Essaybook langsung disediakan di sini, di bagian referensi. Enak ya? Iya, tapi ingatlah bahwa ada satu proses yang saya bilang tadi hancur lebur ya, karena ya Anda menyerahkan sebagian besar proses menulis itu kepada dia, kepada Essaybook. Jadi kalau Anda termasuk orang yang tidak mau tunduk pada robot, ya jangan diikuti ya, karena itu dalam jangka panjang itu akan menghancur leburkan proses berpikir mandiri Anda. Ya ingat itu ya. Kalau saya sih nggak mau terlalu hanyut ke dalam essay plot. Saya sudah puluhan tahun menulis secara mandiri. Ya ketika disajikan ini, ya oke lah saya pertimbangkan sebagai alternatif, tapi saya tidak ingin proses berpikir saya sebagai manusia itu hancur lebur karena saya terlalu banyak menyerahkan prosesnya kepada essay plot. Begitu ya, begitu cara menyikapinya. Oke. Nah, dan seterusnya Anda bisa menyelesaikan essay ini dengan cara seperti itu. Ya, sudah ada bantuan untuk paragraph, kemudian sources and citations dan sebagainya. Ya, kemudian kalau misalnya sudah selesai, ya tinggal di save aja. Nanti kalau sudah ya di download. Ya, tapi kemudian misalnya Anda termasuk orang yang seperti saya tidak terlalu suka dibantu seperti ini. Ya, maka ya Anda tinggal membuang saja. Ya. Are you sure to leave the page without saving? Ini bilang aja yes, ya, nggak usah di save. Kemudian ya tadi sebenarnya masih ada di mana di webnya masih ada yang kita tulis tadi, tapi sekarang kita memutuskan untuk menulis yang baru, yang versi kita sendiri. Oke, create new essay, sama topiknya seperti tadi, healthy lifestyle among young generation. Oke, start writing. Kita ikuti proses yang sama.
dia akan memberikan beberapa alternatif, ya kita tinggal membaca. Kalau kita ingin menulis secara mandiri, kita tinggal membaca satu persatu. Sedikit banyak itu akan membantu kita untuk menuliskan paragraf kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah dibimbing oleh isi dari tulisan-tulisan itu. Tulisan-tulisan itu gunanya untuk menginspirasi kita atau memicu proses berpikir kita tentang topik itu, tanpa harus mentah-mentah menyalinnya ke esai kita. Ya, jadi kalimatnya akan kita buat sendiri, tapi kita mendapat gagasan awal dari membaca ini. Ya, jadi ini bisa dibaca satu persatu. Kemudian perhatikan bahwa di sini ada pilihan write on my own. Nah, kalau Anda tergolong orang yang ingin berpikir dan menulis essay secara mandiri, maka Anda klik yang ini, write on my own. Oke. Nah, kemudian di sini Anda bisa memberikan atau menuliskan gagasan Anda sendiri. Ya. Healthy lifestyle is increasingly important because modern world poses many challenges to our health. Nah, misalnya kita memulai tulisan itu dengan buah pikiran kita sendiri, kita tuliskan seperti itu. Ya. Nah, dia akan ngotot untuk menawarkan beberapa kalimat lanjutan. Ya, silakan dipertimbangkan. Kalau Anda mungkin merasa terilhami, ya oke lah, bisa mengklik satu, kemudian Anda teruskan sendiri dan sebagainya. Ya. Tapi kalau Anda termasuk orang yang kekeh pada pokoknya semuanya harus berasal dari saya sendiri, oke lah. Jadi Anda tinggal membaca, kemudian tidak mengambilnya, Anda meneruskan dengan proses pikiran Anda sendiri. Ya. Kemudian tadi juga kalau Anda kebetulan ingin satu data, satu informasi terbaru, tinggal mengklik search saja. Ya, misalnya Anda ingin misalnya data atau kondisi kesehatan mental, ya, mental condition among young people misalnya. Search. Nah, di sini diberikan beberapa paragraf yang dia tarik dari internet, ya, banyak sekali. Dia kemudian memfilternya, kemudian langsung menyajikannya ke kita. Ya. Anda bisa membaca satu persatu. Ya. Nah, ketika membaca ini, Anda memperluas wawasan Anda. Ya. Kalau perlu ya, kalau misalnya ada satu bagian yang relevan, ya tinggal di refresh dan add. Ya. Di refresh dulu, kemudian di add. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda termasuk orang yang tidak suka dibimbing mesin, ya Anda refresh sendiri, ya. Jadi hasil refresh tadi itu bisa Anda oprek lagi sedemikian sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kemauan Anda. Anda mungkin merasa, ini hasil kerjaan mesin kok terlalu kaku, atau mungkin bagian yang diparafrase kurang banyak. Nah, Anda tinggal mengubahnya sendiri. Tapi yang jelas, Essaypod menyajikan beberapa paragraf yang sesuai dengan apa yang sedang Anda butuhkan ketika Anda memproses tulisan Anda tadi. Ya. Oke, kemudian sources and citations juga bisa Anda ketik, bisa Anda klik. Ya. Anda bisa melihat membacanya satu persatu. Kalau merasa cocok, ya tinggal di refresh dan add. Ya. Di refresh dulu paragrafnya. Misalnya Anda tidak suka dengan hasil refreshnya, ya undo the refresh. Ya. Atau di refresh dulu seperti ini, kemudian add to essay, kemudian baru Anda memparafrasenya di sini juga boleh. Ya. Perhatikan bahwa kalau Anda menambahkan sesuatu yang dari sources, citations, maka dia langsung menyajikan atau menambahkan itu ke bagian
daftar pustaka ke bagian referensi. Nah, ini yang saya suka karena saya adalah tipe orang yang tidak terlalu suka dengan hal-hal yang jelimet, yang kecil-kecil seperti menuliskan referensi. Kalau memang mesin bisa melakukan hal itu untuk saya, ya akan bagus sekali. Makanya saya berterima kasih pada Essay-Bot karena tanpa saya repot menuliskan referensi, dia langsung menuliskan sendiri. Saya tinggal mikir pengembangan idenya. Ya. Nah, yang seperti itu, Essay-Bot tidak lagi menghancur leburkan proses pemikiran Anda, tapi cukup membantu. Oke, ya jadi itulah bagaimana Essay-Bot ini bisa berpotensi menghancur leburkan proses pemikiran Anda ketika menulis essay atau membantu Anda dengan seperlunya dan tetap menyerahkan proses berpikir secara manusiawi itu di benak Anda sendiri. Nah, tentunya ini satu layanan yang saya tidak tahu sampai kapan dia akan hidup, mungkin 5, 6 tahun atau 10 tahun lagi mungkin sudah nggak ada, digantikan oleh metaverse yang lebih canggih. Ya, saya tidak tahu, tapi yang jelas intinya adalah untuk setiap proses penulisan yang Anda lakukan, itu selalu akan ada bantuan dari dunia digital. Dan bantuan itu berpotensi untuk membantu Anda secara positif atau menghancur leburkan proses pemikiran Anda ketika sedang menulis suatu essay. Ya, ya terserah kepada Anda bagaimana menyikapinya. Semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.